Oh iya. Dari Aduh. pan ini. Udah. Oke, jadi di KL1 itu aku sebagai gelodok KL1, disclaimer juga dari temanku Afif yang dari KL2 yang nyebutin tadi aku bangunnya siang itu bukan aku bangunnya siang, cuman pengen ngetes si Afif aja. Dulu kan aku udah ngurusin orang-orang yang bangun siang. Jadi cobalah ngetes si gelondong KL2 nih, kesel juga enggak sama disamain kayak gelondong pertama gitu. Nah, terus untuk di KL1 ini itu tuh kita lebih banyak kuliahnya bareng dosen di tempat-tempat yang udah ditentuin sama dosen-dosen. Di situ kita membahas mengenai bentuk lahan, batuan, terus cara pengolahannya seperti apa. Nah, di KL1 ini selain dari kuliah yang di lapangan itu, nanti kita juga Sebelumnya nih aku udah dengar-dengar ya, kalau kuliah lapangan 2 kalian nih nggak 7 hari ya yang nginapnya. Ya. Jadi kita nih KL2 kita berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu 7 hari, sekarang kita cuma 5 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Nah, fun fact-nya, aku sama Mas Radit, kita di hari kedua KL, tepatnya di tanggal 4, itu kita berdua sama-sama ulang tahun, Pak. Oh, benar-benar di tanggal yang sama. Di tanggal yang persis. Oh, Bulan yang sama juga. bisa gitu ya? Ya. Kalau misalnya di KL1 itu bisa dikasih materi sama dosen, kita malamnya juga masih bisa main-main ke rumah teman. Kalau misalnya di KL2 ini kita bener-bener dipadetin, Bang. Ya. Jadi kita hari pertama datang pun itu langsung pemetaan. Jadi bener-bener datang siangnya langsung pemetaan ke lapangan. Terus malamnya kita langsung ngerjain peta outputnya. Jadi hari pertama itu ada peta output apa langsung dikerjain malam itu. Terus dari dosen juga minta 1 hari 1 output. Dari Radit sendiri? Buat KL2 ya? Ya. KL2 ini tuh menurutku seru ya. Kenapa seru? Kita yang dulu belum tahu cara analisis lapangan, cara pemetaan yang benar tuh kita lakuin di KL2 gitu. Jadi kita lebih tahu menahu atau bisa latihan. Besok skripsi itu seperti apa sih? Besok lapangan tuh harus analisis seperti apa, pemetaan harus seperti apa, yang dibahas apa aja itu kita jadi lebih paham di KL2 ini. Cuman ya karena kita sibuk itu nggak ada yang spesial, itu pusing semuanya. Tapi alhamdulillah buat KL2 kemarin walaupun apa ya agak kesusahan juga ketika mengerjakan peta output ataupun laporan yang kita buat, itu alhamdulillah dari teman-teman ya bisa menyelesaikan tugas. Tapi dari kalian berdua sendiri, bener selama 5 hari banyak ya? Ya. Itu efektif atau karena selama 5 hari kalian di press untuk di jadinya dari kalian? Kalau misalnya 5 hari saya pribadi itu kurang efektif karena pemetaannya nih harus kan detail karena skalanya 2000, tapi kita nih jadi nggak fokus itu, fokusnya pecah antara sama peta 2 terus malam tenaganya benar-benar berkurang lah ya dua. Saya pribadi mungkin satu peta satu satu hari satu output mungkin masih efektif. Kalau misalnya udah 2 itu susah. ya susah, tapi karena ini juga kewajiban kita buat nyelesain juga. Jadi di KL2 ini 1 hari 2 output. Walaupun berat tapi angkatanku mampu lah. Alhamdulillah. Keren. Jadi selama kuliah lapangan nih, dari tadi kan tentang materi ya kita bahas ya. Ada cerita-cerita lucu nggak dari kalian sendiri? Cerita-cerita lucu. Ya. Soalnya ada fun fact juga lagi, satu ini. Jadi temanku panggilannya Das nih.
Nah, panggilannya Das Fast karena dia cepat. Nah itu tuh ikut KL1 dan KL2. Jadi nyambung. Padahal timeline KL1 dan KL2 tuh selisih 2 atau 3 hari ya? 2 hari. Iya. Nah itu dari KL1 selesai, dia langsung packing pulang, habis itu packing lagi berangkat KL2. Jadi dia nggak ada istirahatnya. Dan untungnya di KL tahun ini itu tuh untuk KL1-nya itu nggak nginep di sana. Untuk yang dibayar itu cuma 1 hari. Nah, kalau nginep KL1 nginep, KL2 nginep, kayaknya juga kasihan juga sama teman kita ini. Makanya alhamdulillah kemarin teman kita ini juga kuat lah, walaupun kemarin fisiknya cepat capek juga, terus kakinya bengkak-bengkak ini jujur ini kakinya bengkak-bengkak karena mungkin kecapean di KL1 terus lanjut di KL2 itu juga bisa jadi pengaruh, dia capek juga. Kebetulan orang ini juga satu rumah sama saya. Jadi aku tahu kehidupan sehari-harinya seperti apa. Oke. Dari kamu? Mungkin kurang lebih sama kayak Mas Radit tadi. Jadi hal-hal serunya agak kurang kalau misalnya di KL2. Jadi fokusnya tuh ya mengerjakan output itu. Malamnya kalau misalnya di KL1 kita masih bisa bercanda-bercanda, seru-seruan sama temen karena banyak waktu yang senggang. Ya kalau misalnya KL2 nih ya udah full output lah di pemikiran gitu, output. Untungnya teman kami si Daspas ini keren juga orangnya, pinter juga, dia semangat banget kalau misalnya ngerjain peta. Ya walaupun banyak ngeluh juga tapi dia tetap semangat. Dan di penutupan juga kan ada kesan pesan sengaja oleh dosen tuh, kira-kira siapa yang mau ngasih kesan-pesan. Pas banget, jadi Daspas itu langsung dikasih arahan buat ngasih kesan-pesan di penutupan. Oke. Mungkin kalian ada saran nggak untuk angkatan selanjutnya yang akan melaksanakan kuliah lapangan 2 ini biar mereka nggak kaget gitu? Sarannya jangan kaget, nggak usah kaget. Jadi di KL2 ini belajar untuk lebih mendalami lebih dari KL1 juga. Jadi untuk KL2 ini mungkin yang dipersiapkan harusnya fisik juga, kesehatan itu perlu banget. Soalnya di KL2 ini kita harus jalan setiap harinya, nggak ada angkutan. Mungkin angkutan cuman bantuan dari warga-warga aja. Di KL2 ini juga praktikum yang kemarin jangan dilupain. Soalnya kalau sampai lupa, susah juga buat ngerjain peta-peta output yang bakal dikeluarin di KL2 ini. Apalagi besok kita kan nggak tahu nih perkembangannya besok di KL2. Besok tuh mau bikin peta apa, terus analisis apa lagi kan kita belum tahu. Siapa tahu besok ke Karangsambung kan kita nggak tahu ya. Tempatnya kan lebih kompleks, lebih banyak juga bentuk lahannya kayak gitu. Saran buat next angkatan yang mau KL2 ya. Ya benar siapa yang dibilang sama Mas Radit tadi, yang paling penting tuh fisik. Karena kita ya balik lagi seharian itu mau otak mau fisik kita bener-bener dikuras habis. Ya jadi persiapin aja lah fisik kalian, mental kalian juga jangan lupa. Ya semangat aja deh. Tapi nggak usah takut, di KL2 kemarin kita dapat durian gratis. Terima kasih. Itu manfaat juga. Dari siapa? Dari siapa ini? Dosen tercinta ini. Oh, Pak Wisnu ya, Pak Wisnu. Jadi waktu itu tuh adalah salah satu temanku di kelompok berapa ya? Nih Jar itu bilang, Pak, ini Pak ada durian, belilah Pak. Hitung angkatan kalian, kelompoknya ada berapa? Tiba-tiba datang satu mobil, datang terus per kelompoknya itu disuruh ngambil. Ada yang 2, ada yang 3, gitu. Banyak banget kemarin jujur. Ada juga yang telat ikut senam nanti disuruh apa, dihukum apa gitu. Tapi seru-seruan aja. Sama ini ada fun fact satu lagi. Kalau di KL2 kalian mau konsul mengenai output peta, itu kalian harus bisa nyanyi dulu. Nggak boleh kalau nggak nyanyi. Nggak tahu nih. Dosen-dosen harus pokoknya kalau mau konsul kalian harus nyanyi dulu. Biar kita refresh, biar seru-seruan juga kan. Tegang juga ya. Iya benar kayak gitu. Jadi seru, jangan dibawa takut lah KL2 ini, dibikin seru aja.
Oke. Mungkin ini udah di ujung acara, nggak tuh? Mungkin dari kalian berdua ada satu kata dua kata sebelum kita tutup di Hotel Podcast ini. Kata-kata gimana ya bang maksudnya bang? Bebas, Bebas. motivasi atau apa? Di Mario Teguh ya kata-kata dari saya mungkin KL2 ini sangat berkesan buat saya karena saya dapat belajar hal-hal baru gitu, gimana cara ngatur waktu, gimana cara ngatur fisik, ngelatih mental juga. Ya the best lah pokoknya KL2. Ya seperti yang udah dibilang Mas Afifi, KL2 ini penting, KL2 ini juga the best lah. Kita bisa belajar banyak. Jadi aku pengen ngucapin satu patah dua kata-kata aja. 23 Shiokante. Stay Mora. Oke, terima kasih dari Mas Afif sama Mas Radit. Mungkin sekian dari Ontel Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you.